Halo guys, pernahkah kalian mendengar kapal menghilang? Hingga kini tidak dapat ditemukan dan di mana hilangnya. Ini adalah sebuah misteri yang belum terpecahkan. Pada tahun 1918, USS Cyclops berlayar menuju Rio de Janeiro ke Baltimore dan berhenti di Barbados. Pada 4 Maret, dengan berjumlah 309 orang, masinis dan seluruh awak kapal tidak pernah terlihat lagi hingga saat ini. Tidak ada serpihan pun yang ditemukan. Jadi, bagaimana bisa USS Cyclops menghilang tanpa jejak? Mari kita ceritakan kembali untuk menemukan apa yang terjadi. Pada tahun 1910, USS Cyclops dibuat dan dikenal sebagai pengangkut batubara terbesar di Angkatan Laut Amerika. Kapal itu mengangkut batubara untuk bahan bakar kapal lainnya. Kapal itu panjangnya sekitar 540 kaki dan lebar 65 kaki. Cyclops sangatlah besar, sama juga dengan 1,5 lapangan sepak bola. Pada April 1917, Amerika memasuki Perang Dunia Pertama. Cyclops di bulan Mei 1917 pertama kali ditugaskan untuk bergabung dalam upaya perang dan ditugaskan untuk mengirim sebagai alat transportasi pasukan dan sumber daya dan menolong mengisi bahan bakar kapal perang. Pada perjalanan terakhir USS Cyclops meninggalkan Rio de Janeiro dengan berat sekitar 10.000 sampai 11.000 ton. Menjadi perdebatan karena muatan sangat mengkhawatirkan. Beberapa pelabuhan resmi di Rio percaya saat itu kapal melebihi daya angkut dan tanpa kelebihan beban. Itu juga penting untuk menjadi catatan bahwa kepala kru tidak terbiasa dengan biji. Ini pertama kalinya USS Cyclops mengangkut muatan seperti itu. Setelah kapal pergi meninggalkan Rio pada 15 Februari, komandan melaporkan tampaknya mesin silinder sebelah kanan retak dan tidak berfungsi lagi. Hal ini mengurangi kecepatan dan kinerja USS Cyclops dari kecepatan 15 knot menjadi 10 knot. Bagian survei yang memeriksa kapal dan mengecek keadaan mesin dan merekomendasikan kembali ke Amerika untuk diperbaiki, dan kapalnya berangkat untuk mencari pemberhentian berikutnya di Bahia. Sebelum meninggalkan Brazil, Angkatan Laut percaya ada 309 orang di kapal. Meskipun di catatan daftar hilangnya hanya 293, termasuk 15 petugas, 221 awak kapal, dan 57 penumpang. Dalam daftar penumpang ada juga tokoh-tokoh terkemuka seperti Alfred Louis Moreau Goldschalk, Jenderal Konsultan Amerika di Rio de Janeiro, yang kembali ke Amerika setelah sekian lama berada di luar negeri. Padahal USS seharusnya pergi ke Baltimore. Kapal membuat sebuah jadwal yang tidak dijadwal sebelumnya dan berhenti di Barbados. Pada 3 Maret untuk memasok kembali hari itu, belum jelas mengapa kapal itu berhenti. Seperti yang sudah ada dalam jadwal, Cyclops memiliki persediaan yang cukup untuk sampai ke Baltimore. Beberapa orang berpikir kapten khawatir tentang muatan kapal itu. Beberapa inspektur di Barbados menyatakan bahwa muatan tidak ditata dengan benar, hanya ditumpuk di tengah dan tidak ditata rata menyebar. Selain itu, air sudah melewati tanda plimsoll mark, garis yang menunjukkan batas perendaman, yang artinya kapal kelebihan beban, dan di hari berikutnya adalah Barbados. Pada 4 Maret seharusnya tiba di pelabuhan Baltimore 1,5 minggu kemudian pada tanggal 13 Maret setelah menyelesaikan pengiriman. Cuaca bagus dan semuanya baik. Tepat setelah membersihkan pelabuhan dari Barbados, USS Cyclops lenyap dan tidak pernah terdengar kabarnya lagi. Pada hari yang sama, setelah kapal menghilang, ratusan kapal Amerika yang berada di dekat lokasi memanggil menggunakan radio berulang kali kepada USS Cyclops untuk mencoba mengetahui keberadaannya. Namun, tak ada jawaban dari USS Cyclops. Seiring berlalunya waktu, publik mulai memberikan teori atas hilangnya USS Cyclops dan apa penyebabnya. Apakah badai aneh yang menenggelamkan kapal besar pengangkut batubara atau menghindari torpedo kapal selam Jerman sehingga bisa menenggelamkan USS Cyclops? Beberapa majalah pada saat itu, termasuk Literally Digest, bahkan berpendapat mungkin gurita raksasa yang bangkit dari dalam laut melilit dan menyeretnya ke dalam laut. Angkatan Laut lebih banyak menghabiskan waktu untuk menyelidiki hal ini dan memikirkan nasib Cyclops. Bisa jadi ada badai tropis yang telah menenggelamkannya. Inilah salah satu alasan segitiga Bermuda banyak kapal menghilang, karena cuaca di segitiga Bermuda tidak menentu atau tidak terduga dan sering badai muncul tiba-tiba. Di daerah tersebut terkenal tidak dapat diprediksi dan badai bisa menjadi sangat ganas, sangat cepat. Kebanyakan ahli percaya pada teori ini dan Cyclops waktu itu tidak ada panggilan darurat, dan pada saat menghilang dilaporkan tidak ada badai, hanya ada badai kecil yang dikenal sebagai badai mesometeorologi yang tidak dapat diprediksi
misteri dan sulit diidentifikasi, khususnya dengan teknologi 1918. Badai seperti ini dapat dimulai di laut dan benar-benar menghilang. Sebelumnya mereka pernah mendekati daratan. Menurut ahli meteorologi seperti Dr. Johannes Simpson, badai ini terbentuk sangat cepat, terutama di atas arus teluk yang kebetulan melintas melalui segitiga Bermuda, dan mereka mungkin bertahan hanya beberapa menit sebelum menghilang. Namun, sementara badai petir sedang terjadi, mereka sangat ganas, menyebabkan gelombang yang sangat besar yang membahayakan kapal di dekatnya. Kurangnya respon panggilan darurat dapat dijelaskan diakibatkan oleh badai ini, karena terkadang juga menyebabkan gangguan listrik yang mengganggu komunikasi sistem, seperti transmisi radio di USS Cyclops. Tanpa badai petir secara definitif diidentifikasi di daerah tersebut. Bagaimanapun juga teori ini tetap hanyalah teori. Bagaimana dengan Jerman? Mungkinkah mereka menenggelamkan kapal? USS Cyclops aset yang luar biasa untuk Angkatan Laut selama Perang Dunia Pertama dan akan menjadi target yang sangat baik untuk Jerman. Namun, tidak ada bukti bahwa kapal selam Jerman berada di kawasan segitiga Bermuda pada saat itu. Lebih jauh, tidak ada bukti yang pernah muncul bahwa Jerman terlibat. Bahkan, setelah pasukan Amerika memutus komunikasi Jerman dan memperoleh intelijen militer Jerman, hal ini membuat serangan militer Jerman tampaknya sangat tidak mungkin menjatuhkan USS Cyclops. Namun, sebagian alasan, teori tentang Jerman menghancurkan atau menangkap Cyclops bertahan karena kapten kapal, Letnan Komandan George W. Worley. Meskipun namanya yang terdengar dalam bahasa Inggris, Worley lahir di Jerman sebagai Johann Friedrich Wiseman dan mengubah namanya setelah pindah ke Amerika. Laporan yang lain bahwa beberapa anggota kru menyebut Worley sebagai orang Belanda terkutuk, referensi yang merendahkan warisan Jermannya, karena kata Jews yang berarti Jerman disamakan dengan bahasa Belanda. Bahkan saat dia memerintah kapal Angkatan Laut Amerika, beberapa orang mengira dia mungkin telah mendukung Jerman selama perang dan berbalik atas Cyclops ke Jerman. Namun, seperti teori Jerman menghancurkan USS Cyclops, sepertinya tidak mungkin. Militer Amerika menyisir catatan Jerman setelah Jerman dikalahkan dalam Perang Dunia Pertama, dan tidak ada catatan tentang Cyclops yang ditangkap atau Worley bekerja sebagai agen ganda yang pernah ditemukan. Meskipun Worley kemungkinan besar seperti James Bond-nya Jerman, sang kapten memiliki masalah lain yang menarik perhatian peneliti. Di beberapa titik, sesaat sebelum kapal menghilang, ada laporan yang belum dikonfirmasi tentang pemberontakan terhadap Kapten Worley. Anggota kru diduga menuduhnya sebagai pemabuk dan sama sekali tidak cocok untuk mengarahkan kapal keduanya. Sifat yang tidak seharusnya ada pada seorang kapten. Beberapa buku dan artikel menggambarkan kapten sebagai karakter aneh yang dimilikinya, kebiasaan mondar-mandir di dek hanya dengan topi, tongkat, dan celana dalamnya. Setelah dugaan percobaan pengambil alihan kapal oleh awak, kata Kapten Worley bereaksi kasar, memenjarakan para pemberontak dan bahkan mengeksekusinya. Tidak jelas apakah dia berdandan untuk acara tersebut atau memberikan perintah eksekusi dengan topi dan celana dalamnya. Dalam surat kepada Departemen Luar Negeri setelah hilangnya USS Cyclops, bahkan konsultan Amerika di Barbados mengatakan bahwa sisa perwira di kapal laut itu tampak sangat kecewa dan tidak menyukai kapten. Penawaran teori mereka sendiri tentang penghilangan itu, konsultan menulis, sementara tidak memiliki alasan yang pasti, saya takut nasib lebih buruk daripada tenggelam, meskipun mungkin berbasis pada ketidaksukaan naluriah yang dirasakan terhadap tuannya. Selain konsultan, banyak sumber lain yang menduga ada pemberontakan di kapal selama itu. Saat menghilang, mereka mengira awak USS Cyclops lelah dengan kapten mereka, perilaku aneh dan hukuman yang keras, memutuskan untuk merebut kendali kapal. Namun, bahkan jika pemberontakan terjadi dan kru mampu mengambil kendali, masih belum pasti dijelaskan mengapa kapal itu tidak pernah terlihat lagi. Para buronan masih harus berlabuh di suatu tempat dan tidak ada catatan tentang kapal Angkatan Laut Amerika curian yang muncul dimanapun. Ada juga kemungkinan bahwa hilangnya USS Cyclops disebabkan oleh suatu kesalahan dalam desain kapal. Beberapa ahli Angkatan Laut percaya bahwa nasib dua Cyclops bersaudara memberikan dukungan paling banyak untuk teori cacat desain. USS Cyclops memiliki 3 kapal saudara, USS Jupiter, USS Nereus, dan USS Proteus. Ketiga kapal tersebut adalah kapal dari kelas yang sama yang dibangun mengikuti desain yang hampir sama. Jadi jika ada cacat struktural dalam desain Cyclops, kemungkinan besar ada satu pada saudara perempuannya juga. USS Jupiter ditenggelamkan oleh pesawat Jepang dalam Perang Dunia Kedua, jadi penyebab kematiannya diketahui. Tetapi 2 kapal lainnya mengalami nasib yang sama seperti USS Cyclops. Meskipun beberapa dekade kemudian, keduanya menghilang secara misterius di segitiga Bermuda pada
pada tahun 1941. Pada saat itu Laksmana Angkatan Laut Amerika George Van Deurs mengira kapal-kapal itu mungkin tenggelam karena desain mereka tidak sesuai dengan muatan mereka. Kedua kapal seperti USS Cyclops dirancang untuk membawa batu bara. Namun ketika mereka menghilang, lagi-lagi seperti USS Cyclops, baik Nereus maupun Proteus membawa biji. Meskipun itu biji bauksit, bukan biji mangan. Beberapa mengira pengiriman ini mungkin telah melemahkan struktur kapal. Selain itu, Van Deurs percaya tiang penyangga kapal mungkin telah terkikis setelah bertahun-tahun membawa asam batu bara. Asam batu bara memperburuk kelemahan dalam desain. Tidak peduli apa yang terjadi dengan USS Cyclops, salah satu potongan teka-teki yang paling membingungkan adalah tidak adanya puing-puing atau jejak puing-puing kapal. Bahkan beberapa dekade setelah hilang, berkat teknologi yang lebih baik dan teknik pencarian bangkai kapal yang lebih bersejarah ditemukan tahun demi tahun. Namun USS Cyclops masih tidak terdeteksi. Beberapa ilmuwan berpikir mungkin saja Cyclops menghilang di palung Puerto Rico, yang merupakan titik terdalam dari Samudra Atlantik, terletak di ujung selatan segitiga Bermuda. Paritnya mencapai 27.500 kaki di bawah permukaan laut. Titik terdalamnya hanya 1.500 kaki di bawah ketinggian Gunung Everest. Kecelakaan kapal dipercaya bahwa tidak hanya USS Cyclops, tetapi banyak bangkai kapal lainnya telah hilang waktu di palung laut dalam ini. Namun, karena hari dan waktu yang tepat dari Cyclops hilangnya tidak pasti, penyelidik Angkatan Laut tidak yakin apakah bangkai kapal itu benar-benar masuk parit atau tempat lain di sepanjang pantai Atlantik. Keluarga korban dari 309 orang yang hilang di USS Cyclops masih mencari jawaban hingga saat ini. Mereka berharap Cyclops akan muncul seiring perkembangan teknologi pencarian untuk meningkatkan dan memberi mereka jawaban atas apa yang terjadi pada kerabat mereka lebih dari satu abad lalu. Faktanya, pada tahun 1960-an, seorang penyelam Angkatan Laut berpengalaman bernama Dean Hughes melihat secara masif bangkai kapal di lepas pantai Cape Charles, Virginia. Hughes dilaporkan tercengang oleh penemuannya dengan ukuran yang sangat besar dan mengklaim telah melihat antara lain jembatan di atas panggung baja. Sambil menjelajahi bangkai kapal yang sesuai dengan desain Cyclops, dia muncul ke permukaan dengan harapan untuk kembali turun dan memeriksa kembali bangkai kapal bersama dengan tim penyelamatnya. Akan tetapi, cuaca buruk memaksa awal kapal untuk meninggalkan daerah tersebut dan berlayar kembali ke pantai. Setelah beberapa tahun, Hughes kebetulan membaca artikel tentang USS Cyclops dan dikenali kapal di foto itu sebagai bangkai kapal yang dia temukan di lepas pantai Virginia. Senang oleh penemuannya, Hughes meyakinkan Angkatan Laut untuk memimpin penyelidikan lain di lokasi bangkai kapal yang dia temukan bertahun-tahun yang lalu. Sayangnya, penelusuran lanjutan dari daerah tersebut ternyata merupakan bangkai kapal yang berbeda dan tidak ada bukti keberadaan USS Cyclops. Ada juga beberapa seperti astronot Gordon Cooper dan pemburu harta karun Darrell Miklos dari Discovery Channel yang percaya bahwa alien mungkin menculik kapal di segitiga Bermuda menggunakan peta bumi yang diambil dari luar angkasa yang diberikan temannya Cooper. Miklos menemukan benda raksasa yang tenggelam di perairan segitiga Bermuda pada tahun 2018 yang tidak bisa dia definisikan mengidentifikasi sebagai bangkai kapal atau formasi alam. Dia yakin itu mungkin pesawat alien. Miklos melihat segitiga Bermuda adalah spot penculikan alien yang menjelaskan mengapa kapal menyukai USS Cyclops hilang. Apa yang terjadi dengan USS Cyclops masih menjadi misteri untuk saat ini. Namun terlepas dari alasan kapal tenggelam, hilangnya Cyclops tidak diragukan lagi merupakan tragedi besar. Menurut Institut Angkatan Laut Amerika Serikat, itu tetap merupakan korban jiwa terbesar bagi Angkatan Laut Amerika. Jadi, apakah USS Cyclops mengalami nasib yang mirip dengan saudara perempuannya karena desain utamanya cacat? Atau mungkin jawabannya terletak pada beberapa kombinasi dari teori yang berbeda seputar hilangnya kapal. Mungkin pemberontak strukturnya lemah, bahaya muatan berlebih, padat biji besi, dan badai petir aneh. Semuanya terjadi bersamaan dan terbukti fatal bagi USS Cyclops dan penumpangnya. Kami tidak tahu pasti, tapi kami ingin tahu apa yang Anda pikirkan. Terima kasih telah mengunjungi channel kami. Silahkan klik subscribe, like, dan komen.